Selamat siang semua, izinkan saya mempresentasikan topik pembahasan komunikasi massa. Sebelum memulai pembahasan topik, perkenalkan saya dengan Ahmad Hafiz Musandi dan teman saya Dafa Aditya Zaki. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mempunyai sedikit pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua, mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Yang pertama, contoh komunikasi massa. Komunikasi massa ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral atau konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran belajar dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan behavioral atau konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Setelah itu ada proses komunikasi. Proses komunikasi primer. Dalam tahapan proses komunikasi primer, menyampaikan informasi akan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media. Simbol yang dimaksud di sini bukan selalu berbentuk kode, namun diwujudkan dalam bahasa isyarat atau lain sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Sedangkan pada tahap sekunder, proses menyampaikan informasi maupun gagasan akan dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat sebagai media kedua setelah penggunaan simbol primer. Setelah itu ada nilai-nilai sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu senang bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain di dalam kehidupannya, bermasyarakatnya, termasuk pada saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Hidup di masyarakat merupakan manifestasi bakat sosial individu, namun apabila tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka individu akan mengalami kesulitan. Apabila suatu saat akan berada di tengah-tengah kehidupan sosialnya, setiap individu sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan antar individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek kehidupan secara alami. Artinya, telah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia ini. Karena itu, aspek sosial melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam hidup agar menjadi matang. Dampak komunikasi sosial budaya. Dampak positifnya bisa berupa sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas atau kelompoknya, sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang, sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya, bagaimana modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia, sebagai suatu ciri khas setiap kelompok manusia. Sementara dampak negatifnya adalah mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya tingkat kriminalitas, mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat. Yang terakhir, selanjutnya ada aktivitas komunikasi pada manusia. Aktivitas komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam sehari-harinya menjalankan kehidupan. Aktivitas komunikasi muncul berupa gejala dengan memiliki proses komunikasi yang tidaklah sederhana. Aktivitas komunikasi mempunyai ciri khas yang berbeda pada setiap individu. Setiap aktivitas mengandung makna yang perlu diterjemahkan, dan hal ini tentulah membutuhkan sebuah pemahaman mendalam untuk bisa membahas setiap aktivitas komunikasi yang muncul ke permukaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.